Hai teman Rai, pernahkah kamu mendengar istilah-istilah seperti FFNN, RNN, CNN, atau GAN? Mungkin bagi kamu istilah-istilah tersebut merupakan nama teknologi yang aneh, atau bahkan kamu tidak pernah dengar sama sekali istilah-istilah tersebut. Tapi sebenarnya itu semua adalah nama dari jenis-jenis jaringan saraf artifisial atau yang sering disebut dengan neural network, otak digital yang jadi fondasi dari teknologi AI yang sekarang makin canggih. Nah, kita bakal bahas 4 jenis jaringan saraf artifisial. Sebelum ke jenis-jenisnya, kita kenalan dulu dengan jaringan saraf artifisial atau Artificial Neural Network, ANN. ANN itu apa sih? Jadi, ANN atau Artificial Neural Network merupakan cara komputer belajar meniru cara kerja otak manusia. Terdiri dari kumpulan neuron digital yang terhubung, saling oper data, dan bareng-bareng mencari jawaban terbaik. Bayangin, neural network itu seperti percakapan di grup chat. Setiap orang nerusin info ke orang berikutnya. Kalau info yang sampai ujung salah, pastinya akan dikoreksi rame-rame. Biar besok lebih benar dalam penyampaian informasi. Itulah kira-kira cara neural network belajar. Nah, menarik kan? Gampangnya, neural network itu kayak mesin yang ngolah data mentah jadi info berguna. Jadi, komputer bisa bikin keputusan pintar sendiri tanpa banyak campur tangan manusia. Selanjutnya, kita bahas tentang jenis-jenisnya. Yuk, simak. Jenis pertama, Feed Forward Neural Network atau FFNN. Jika kita ibaratkan neural network seperti jaringan otak, maka cara kerja dari jaringan ini seperti garis lurus. Yang cara kerjanya input, proses, output. Bayangkan kamu datang ke ATM untuk mengambil uang. Inputnya kayak kamu masukkan kartu, PIN, dan nominal uang yang akan diambil. Lalu, mesin ATM akan memproses hal tersebut. Dan outputnya, mesin ATM akan mengeluarkan sejumlah uang sesuai input nominal di awal. Begitulah cara kerja jaringan ini. Ciri utamanya adalah bergerak dari input menuju output tanpa ada loop atau pengulangan, cocok untuk masalah yang tidak memerlukan analisis urutan data. Digunakan untuk klasifikasi dan regresi, seperti memprediksi nilai atau mengklasifikasikan data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan FFNN yang perlu kamu ketahui. Yuk simak. Kelebihan dari FFNN adalah yang pertama, jaringan ini sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, proses training jaringan terbilang cepat. Karena jaringan ini tidak memiliki struktur data berulang. Sedangkan kekurangannya yaitu, pertama, jaringan tidak efisien untuk data yang berstruktur. Kedua, tidak cocok untuk data yang memiliki urutan atau konteks waktu, seperti teks atau audio. Jaringan FFNN sering dipakai untuk hal-hal seperti klasifikasi dan prediksi sederhana. Contoh dari prediksi sederhana, misalnya kamu memiliki data mahasiswa, seperti nilai rata-rata, jumlah kehadiran, berapa SKS yang diambil, dan kamu ingin memprediksi mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau tidak. Nah, FFNN bisa bantu kasih jawabannya. Jenis yang kedua, Recurrent Neural Network atau RNN. Jenis jaringan yang bisa mengingat data sebelumnya. Karena tiap node memiliki loop sehingga RNN bisa kembali dan menyimpan informasi dari waktu sebelumnya. Ciri utamanya adalah struktur jaringan memungkinkan model untuk mempertimbangkan urutan data. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan konteks waktu seperti analisis sentimen atau pengenalan suara. Kelebihan dari RNN adalah, yang pertama, mampu memahami hubungan antar data dalam urutan tertentu. Yang kedua, efektif dalam menangani masalah yang bergantung pada waktu atau konteks. Sedangkan kekurangannya yaitu, pertama, rentan terhadap masalah vanishing gradient yang dapat menghambat pembelajaran untuk urutan panjang. Yang kedua, memerlukan waktu pelatihan lebih lama dibandingkan FFNN. RNN sangat cocok untuk data yang bentuknya urutan, seperti kalimat, suara, data, waktu,
atau yang disebut juga dengan time series. Contoh penggunaan RNN, misalnya kamu bertanya kepada Siri, bagaimana cuaca hari ini di Jakarta? Nah, Siri perlu mengerti tiap kata satu persatu dan ingat konteks sebelumnya agar Siri tidak salah jawab. Dan disinilah RNN berperan. Jenis yang ketiga, Convolutional Neural Network atau CNN. CNN merupakan jenis jaringan saraf yang dirancang untuk mengenali pola gambar, bentuk, dan warna, menggunakan lapisan konvolusi ketika mendeteksi. Ciri utama dari CNN yaitu memiliki lapisan konvolusi dan pooling. Konvolusi adalah menyaring data menggunakan kernel untuk mengekstraksi fitur penting, dan polling adalah mengurangi ukuran data untuk efisiensi komputasi. CNN belajar mengenali fitur sederhana di lapisan awal dan fitur kompleks di lapisan berikutnya. Kelebihan dari CNN yaitu, pertama, sangat efektif untuk data visual seperti gambar dan video. Yang kedua, dapat digunakan untuk analisis teks atau audio dengan modifikasi. Sedangkan kekurangan dari CNN adalah, pertama, membutuhkan daya komputasi tinggi, yang kedua, tidak dirancang untuk menangani data berurutan seperti teks panjang. Salah satu contoh penggunaan CNN yaitu dalam diagnosa medis. Mendeteksi objek dalam foto dapat menganalisis citra medis seperti MRI untuk mendeteksi tumor. Nah, yang terakhir, jenis keempat, Generative Adversarial Network atau GAN. Jaringan ini bisa diibaratkan seperti pertarungan dua AI antara generator dan diskriminator. Generator bertugas membuat data palsu, sedangkan diskriminator bertugas untuk mendeteksi data tersebut asli atau palsu. Semakin sering mereka adu pintar, maka hasilnya akan semakin realistis, super kreatif, tapi juga berbahaya jika disalahgunakan. Ciri utamanya adalah ada dua jaringan yang saling bersaing, yaitu generator dan diskriminator. Generator menghasilkan data baru berdasarkan pola dalam dataset. Sedangkan diskriminator mengevaluasi apakah data yang diberikan adalah asli atau palsu. Dua jaringan dilatih secara bersamaan, menciptakan persaingan yang meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Kelebihan dari GAN adalah, pertama, mampu menghasilkan data berkualitas tinggi yang sulit dibedakan dari data nyata. Yang kedua, dapat digunakan dalam berbagai bidang kreatif seperti desain dan animasi. Sedangkan kekurangannya yaitu, pertama, sulit untuk melatih GAN hingga stabil, dan kedua, risiko penyalahgunaan seperti membuat gambar palsu atau deepfake. Contoh penggunaan GAN yaitu dipakai buat bikin gambar palsu yang kelihatan nyata, seperti wajah orang yang sebenarnya nggak ada, atau bikin video deepfake, musik buatan AI, bahkan desain produk dari nol. Sekarang kamu sudah mengenal keempat jenis jaringan saraf artifisial. Ingat, meskipun setiap jenis jaringan saraf ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, semuanya memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aplikasi yang kita gunakan setiap hari, seperti dalam penerjemahan bahasa, pengenalan gambar, bahkan dalam pembuatan karya seni digital. Yang penting, kamu tahu kapan pakai yang mana? Karena di dunia AI, memilih model yang tepat dan bijak sama pentingnya dengan data itu sendiri.